Baik, kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 194 sampai dengan 199 ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan topiknya penggunaan ukuran pemusatan yaitu tentang median dan kelas modus pada data kelompok. Nah, kalau sebelumnya pada data tunggal, sekarang pada data kelompok. Oke, kita langsung masuk ke eksplorasi 7.6, yaitu membandingkan modus dan median data tunggal dengan data kelompok. Ayo bereksplorasi. Di sini kita masih akan menggunakan data penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.5 yang merupakan tabel distribusi data kelompok. Ya, ini tabelnya. Distribusi frekuensi data kelompok penjualan sepatu di toko A. Ingat, yang dimaksud dengan data kelompok ya berarti nanti ada pengelompokan data kan begitu. Ya. Kelompok yang pertama ukuran sepatu nomor 37 sampai 39. Ini frekuensinya 2. Kemudian kelompok data yang kedua ukuran sepatu 40 sampai 42. Ya, frekuensinya 11 dan seterusnya. Ini total ada 30 data. Ya, Dek ya. Jadi 2 tambah 11 tambah 16 tambah 1 ini sama dengan 30. Oke, kita kembali dulu. Sekarang mari kita bandingkan modus. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul ya. Kalau pada data tunggal, kelompok data ini memiliki dua modus atau disebut bimodal, yaitu 43 dan 44. Karena kedua data tersebut memiliki frekuensi yang paling tinggi, yaitu 7. Nah, coba kita cek ya. Kalau ini adalah penyajian dalam bentuk data kelompok. Nah, kalau ini adalah penyajian dalam bentuk data tunggal sebenarnya. Gambar 7.9, line plot ukuran sepatu. Ini sudah pernah kita pelajari bersama-sama ya. Nah, 37, 38, 39, 40, 41 sampai dengan 46 ini adalah data tunggal ya, tidak ada pengelompokan data di sini. Jadi kalau 38 silangnya ada 1 artinya untuk 38 ini frekuensinya 1 kan begitu. 39 silangnya 1 berarti frekuensinya 1. Untuk 40 silangnya 2 berarti frekuensinya 2. Ya. Untuk 41 silangnya 4 berarti frekuensinya 4. Nah, ini kalau kita teruskan ternyata untuk 43 dan 44 ini silangnya paling banyak yaitu 7. Makanya dikatakan bahwa modusnya ada di 43 dan 44 karena frekuensi kemunculannya paling tinggi yaitu 7. Ya, paham ya Dek ya? Oke, kita kembali lagi ke sini. Pada data kelompok, kita dapat melihat bahwa kelas modus adalah kelas 43 sampai dengan 45, yaitu dengan frekuensi 16. Jadi walaupun data tunggal diubah ke dalam data kelompok, ternyata kelas modus tetap dapat memberikan gambaran estimasi di manakah data modus berada. Jadi maksudnya begini, kalau pada data tunggal, ya Dek ya, modusnya itu kan ada di 43 dan 44, ya kan? Sementara kalau data tunggal ini diubah ke dalam data kelompok, ternyata kelas modusnya juga ada di kelas interval 43 sampai 45. Nah, padahal kita tahu bahwa 43 dan 44 ini termasuk dalam kelas interval 43 dan 45. Ada di antara 43 dan 45. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa dengan adanya kelas modus ini kita bisa memperkirakan kira-kira nanti data modusnya itu ada di kisaran berapa dan berapa. Nah, maksudnya begitu. Ya, paham ya? Oke, sekarang bagaimana dengan median? Nah, untuk data tunggal, karena jumlah data ada sebanyak 30 data. Maka karena 30 dibagi 2 adalah 15, sehingga median terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Ya, ini sudah kita bahas. Bagaimanakah cara mencari letak median? Ya, data yang terletak di urutan ke-15 adalah 43 dan data di urutan ke-16 adalah 43. Maka median dari kelompok data tunggal tersebut adalah 43. Ya, yaitu 43 ditambah 43 dibagi 2 ya sama dengan 43. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang bagaimana dengan data kelompok? Nah, untuk mencari median dari data kelompok, kita akan menggunakan interpolasi. Ya, bagaimanakah interpolasi bekerja? Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, ini saya pikir sama ya. Tentukan dahulu kelas mediannya, ini kuncinya. Karena jumlah data sebanyak 30,
maka data median pasti berada di urutan ke setengah kali 30 sama dengan 15 ya. Data ke-15 berada di kelas 43 sampai dengan 45. Coba kita cek lagi tabelnya ya. Jadi dua data itu ada di kelas interval 37 sampai 39 ya kan. Kemudian 11 data ada di kelas interval 40 sampai 42. Berarti dari 37 ke 42 totalnya ada 13 data. Ya, data ke-1 37, data ke-13 42. Yang kita cari itu adalah data ke-15. Berarti logikanya data ke-15 pasti ada di kelas interval selanjutnya, yaitu 43 dan 45. Nah, begitu maksudnya ya. Tepi bawah kelas 43 sampai dengan 45 adalah 42,5 dan tepi atasnya adalah 45,5. Jadi tepi bawah itu cara mencarinya adalah 43 dikurangi dengan 0,5 gitu ya. Jadi ini 43 dikurangi 0,5 sama dengan 42,5. Kemudian untuk mencari tepi atas caranya adalah 45 ditambah dengan 0,5. Ya, hasilnya 45,5. Setelah itu kita perlu menentukan banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5 dan 45,5. Banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5, yaitu banyaknya data di kelas 37 sampai 39, kelas 40 sampai 42, yaitu totalnya sebanyak 13. Nah, jadi maksudnya begini. Ini kan kelas medianya, ya kan? 43,5 itu ada di sini. Nah, ini. Di antara 42 dan 43. Ini berarti 42,5 ya. Banyaknya data sebelum 42,5 logikanya adalah banyaknya data pada kelas interval 37 sampai 39 yaitu 2 dan banyaknya data pada kelas interval 40 sampai 42 yaitu 11. Ini kalau ditotal sebanyak 13. Nah, sekalian aja ya. Kita juga membutuhkan banyaknya data sebelum 45,5. Ini tepi atasnya ada di sini. Ya, antara 45 sampai 46. Di sini 45,5. Nah, artinya nanti tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 11 ditambah dengan 16 ya. Totalnya sama dengan 29. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Banyaknya data yang nilainya di bawah 45,5 yaitu banyaknya data di kelas 37 sampai 39, 40 sampai 42. Nah, ini. Dan kelas 43 sampai 45 yaitu 2 tambah 11 tambah 16 sama dengan 29. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Ya, ini garis interpolasi. Jadi, bilangan di atas garis merupakan tepi bawah dan tepi atas dari kelas median, ya 42,5 dan 45,5. Bilangan di bawah garis merupakan banyaknya data yang terletak di bawahnya 42,5, di bawah urutan median dan di bawah 45,5. Yaitu di sini 13 dan 29. Lalu 15 ini adalah letak median. Tadi sudah kita hitung ya. Letak median ada di data ke-15. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membandingkan selisih dari bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan tersebut ya. Cara membandingkannya persis seperti dulu ketika Dedek belajar tentang prinsip kesebangunan pada sebuah segitiga ya. Atau langsung aja. Jadi begini. Yang pertama, median ya. Ini langsung adik-adik kurangkan dengan 42,5. Nah, nih. Ya, median dikurangi 42,5 ditulis di sini ya Dek ya. Kemudian per, nah sekarang bawahnya 15 ya dikurangi dengan 13 ditulis di sini. Oke, ini adalah ruas kiri dari sama dengan. Ruas kanannya sekarang 45,5 ya dikurangi dengan 42,5. Berarti kalau tadi jaraknya pendek, sekarang jaraknya lebih jauh. Nah, ini 45,5 dikurangi dengan 42,5 ya ditulis di sini. Kemudian sekarang bawahnya 29 ya Dek ya dikurangi dengan 13 ditulis di sini. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Jadi yang ruas kiri ya, yang di atas ini adalah jarak yang pendek. Oke,
Yang di atas ini jarak yang pendek. Nah, yang di ruas kanan ini adalah jarak yang panjang. Sama-sama ada di atas garis. Nah, kemudian untuk yang bawah ya ini berarti sama-sama ada di bawah garis. Yang kiri ini yang pendek, 15 dikurang 13. Kemudian kalau yang kanan ya ini adalah yang panjang. Ya. Jadi pendek atas banding pendek bawah sama dengan panjang atas banding panjang bawah. Ya, atas banding atas banding bawah. Ini atas juga banding bawah. Yang sebelah kiri ini pendek dengan pendek, yang sebelah kanan di sini panjang, di sini di bawahnya juga panjang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nanti kalau dihitung ya 45,5 dikurang 42,5 sama dengan 3. 29 dikurang 13 sama dengan berapa? 16. Nah, ditulis di sini ya. Kemudian ini kita kali silang seperti biasa. Nah, jadi ini kalau kita kerjakan secara runtut gitu ya. Nanti hasilnya begini, 16 dikalikan dengan median. Ini satu kesatuan ya. Nah, ini satu kesatuan. Dikurangi 42,5 sama dengan 3 kali 2 berarti 6 ya. Kemudian ini dikali masuk. Nah, ini dikali masuk satu per satu. Berarti ini 16 median dikurangi 16 kali 42,5. Silakan nanti menggunakan kalkulator ya Dek ya. Berarti 16 kali median sama dengan 6 ditambah 16 kali 42,5. Sehingga median sama dengan 6 ditambah 16 kali 42,5 dibagi 16. Lah nanti ini kalau dihitung pasti hasilnya adalah sekian, 42,875 ya. Nah, ternyata median dari data berkelompok adalah 42,875. Tidak jauh berbeda dengan median dari data tunggal yaitu 43. Tidak jauh berbeda itu artinya relatif sama. Gitu ya. Jadi, nah ini yang penting. Walaupun data dikelompokkan, ternyata median data kelompok dapat tetap mewakili median dari data tunggal. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang ukuran penempatan yaitu kuartil data tunggal. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai median. Median akan membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi dua bagian sama besar, ya masing-masing 50%. Nah, kita bisa menentukan ukuran penempatan lainnya seperti ada kuartil, kemudian di sini ada persentil. Nah, ini ilustrasinya ya. Letak kuartil dan persentil dalam kelompok data ya. Coba kita amati bersama, kita pelan-pelan saja. Jadi ini adalah nilai minimumnya ya, data yang terkecil. Kemudian ini adalah nilai maksimumnya, data yang terbesar ya. Median terletak pas di tengah-tengah. Nah, ini adalah median. Simbolnya adalah Q2. Oke. Nah, di sini sekarang ada Q1 dan Q3. Apa itu Q1? Apa itu Q3 ya? Q1 itu adalah kuartil bawah. Q3 itu adalah kuartil atas ya. Kuartil bawah berada di urutan 25% dari kelompok data. Kuartil atas ya berada di urutan 75% dari kelompok data. 25% itu seperempat ya. Berarti ini letaknya seperempat dikalikan dengan data keseluruhan kan begitu ya. 75% itu adalah 3/4. Berarti gampangannya kuartil atas ya letaknya ada di 3/4 kali jumlah data keseluruhannya. Lalu di sini ada persentil ya Dek ya. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ya, contohnya P10 atau persentil ke-10 akan berada di urutan 10% dari kelompok data. Ya. Kalau digambarkan kira-kira letaknya di sini. Nah, ini 10%. Ya. Berarti sisanya berapa? 90%. 85% data berada di bawah P85. Nah, ini atau persentil ke-85 dan 15% data berada di atas P85. Sama dengan P10 yang tadi ya.
Jadi P10 atau persentil ke-10 berada di urutan 10% dari kelompok data. Kalau P85 ya ada di urutan 85% dari kelompok data. Berarti di sebelah kiri ada 85%, di sebelah kanan ya sisanya di sini ada 15%. Nah, ini ada 15% di sini. Oke, bisa membayangkan ya, Dek ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Serupa dengan mencari letak median, maka untuk mencari letak kuartil bawah atau simbolnya Q1, caranya adalah bagilah banyaknya data dengan 4. Nah, tadi juga sudah kita singgung ya kan, bahwa letaknya Q1 itu adalah 1/4 kali banyaknya data. Jika hasilnya adalah bilangan bulat, taruhlah sama dengan M ya, maka Q1 terletak di tengah-tengah antara urutan ke M dan ke M plus 1. Tapi jika hasilnya bukan merupakan bilangan bulat, berarti bilangan pecahan, bulatkan hasilnya ke atas. Maka Q2, ya ini mestinya Q1 ya Dek ya, terletak di urutan sesuai dengan hasil pembulatan. Nah, aturan ini sama persis seperti dulu ketika Adik belajar tentang mencari letak median. Ya kan, aturannya sama. Misalkan jika banyaknya data 20 buah. Nah, di manakah letak median? Ya, median itu adalah Q2, ya Dek ya. Di manakah letak Q1? Ini kuartil bawah. Untuk median ya caranya 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Maka median terletak di antara data urutan ke-10 dan ke-11. Sedangkan untuk Q1 ya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka Q1 terletak antara data urutan ke-5 dan ke-6. Nah, agar lebih jelas kita dapat melihat ilustrasi berikut ini. Nah, ini ya. Ada 20 data. Median berarti tepat berada di tengah-tengah. Ya, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti 10 di kiri dan 10 di kanan. Nah, sekarang ya Q1. Nah, kalau Q1 berarti data ke-1 sampai data ke-10 ini dibagi 2. Ya, kira-kira nanti kalau digambar ada di sini. Nah, ini adalah Q1. Oke, kita baca ya. Dari ilustrasi di atas kita bisa melihat bahwa median ya sama dengan Q2. Nah, ini. Yaitu membagi kumpulan data menjadi 2 bagian sama besar. 10 data di kiri dan 10 data di kanan. Sedangkan Q1 membagi 2 ke 10 data tadi ya, yang berada di sebelah kiri menjadi masing-masing sebanyak 5 data. Jadi di sebelah kirinya Q1 ada 5 data, di sebelah kanannya Q1 juga ada 5 data. Ya, ini sampai median. Kalau sampai nilai yang paling tinggi ya, nilai maksimumnya ya berarti 10 ditambah 5, 15 data kan begitu. Ya, paham ya? Ayo mencoba. Nah, bisakah kalian mencari di manakah letak Q3 atau kuartil atas agar dia membagi ke 10 data di sebelah kanan, Q2 sama banyak. Ya, caranya sama saja, ya Dek ya. Jadi Q3 nanti pasti terletak antara data ke-15 dan ke-16. Nah, ini kalau ini Q1, kemudian ini Q2, maka ini adalah Q3. Nah, ini salah ketik ya. Ini Q3 ya. Atau nanti kalau kita pisahkan jadinya begini. Ini adalah Q1 ya, di sebelah kirinya median, di sini ada Q1. Kemudian yang ini adalah Q3. Nah, ini Q3 di sebelah kanannya median. Ini kita bagi 2 ya, ini Q3. Oke. Dari ilustrasi di atas ya, kita dapat melihat bahwa Q1, Q2 dan Q3 membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing terdiri dari 5 data. Atau dapat dikatakan bahwa antara Q1 dan Q2, antara kuartil bawah dan median ya, terdapat 25% data. Ya, terdapat 1/4 bagian data. Nah, demikian juga antara Q2 dan Q3, antara median dengan kuartil atas, ya Dek ya, pasti akan terdapat 25% data. Nah, sekarang bisakah kalian menentukan rumus untuk mencari Q3? Cobalah pikirkan dulu sejenak ya. Baik, serupa dengan mencari letak median. Maka untuk mencari letak kuartil bawah atau Q1,
Caranya adalah bagilah banyaknya data dengan 4. Ini aturannya sama. Ya, jika hasilnya adalah bilangan bulat, ya taruhlah M, maka Q1 terletak di tengah-tengah antara urutan ke M dan ke M plus 1. Ya. Kemudian jika hasilnya bukan merupakan bilangan bulat, bulatkan hasilnya ke atas. Maka Q2, ini Q1 ya mestinya ya. Nah, maka Q1 terletak di urutan sesuai dengan hasil pembulatan. Jadi aturannya sama saja, ya Dek ya. Misalkan jika banyaknya data adalah 20 buah, di manakah letak median, di manakah letak Q1. Untuk letak median ya berarti nanti Q2 ya. Q2 terletak di 20 per 2 sama dengan berapa ini? 10 ya. Berarti ada di data ke 10 dan ke 11. Nah, ini. Sekarang kalau letak Q1, ya Dek ya, untuk letak Q1 berarti banyaknya data 20. Nah, kemudian ini kita bagi dengan 4. 20 per 4 sama dengan 5. Nah, artinya Q1 akan terletak di data ke 5 dan data ke 6. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi kita bahas ya. Serupa dengan mencari letak median dan Q1, maka untuk mencari letak kuartil bawah, ini mestinya kuartil atas ya. Nah, ini salah ketik lagi. Atau Q3 adalah dengan mengalihkan banyaknya data dengan 3/4. Ini tadi sudah kita singgung di awal ya. Aturannya masih sama ini. Yaitu jika hasilnya adalah bilangan bulat, taruhlah M, Q3 akan terletak di tengah-tengah antara urutan ke M dan ke M plus 1. Lalu jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, berarti bilangan pecahan, bulatkan hasilnya ke atas. Maka Q3 terletak di urutan sesuai dengan hasil pembulatan. Sekali lagi ukurannya tidak berubah ya. Jadi jika banyaknya data ada 20 buah, maka 3/4 kali 20 sama dengan 15. 15 merupakan bilangan bulat sesuai aturan ya. Maka letak Q3 ada di antara data ke-15 dan data ke-16. Bandingkan hasilnya dengan ilustrasi di atas. Apakah sama atau berbeda? Jelas sama ya. Sekarang kita bahas ayo mencoba. Nah, ini ada soal ya. Carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data penjualan sepatu pada tabel 7.6. Ini data tunggal ya. Ukuran 38 frekuensinya 1, ukuran 39 frekuensinya 1 dan seterusnya. Oke. Tabelnya sudah saya pindah di sini. Kita akan coba untuk mencari letaknya Q1 terlebih dahulu ya. Nah, Q1 letaknya ada di mana? Nah, berarti kalau Q1 cara mencari letaknya adalah letak Q1 berarti banyaknya data, totalnya ini kan 30. Ya, ingat ya, ini 30 ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya ini 30. Oh ya, sebelumnya supaya enak ya Dek ya. Ini kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Jadi ini 1 ya. Kemudian untuk ukuran 38 sampai 39 berarti frekuensi kumulatifnya 2. Ya, 1 tambah 1 2. Kemudian untuk ukuran 38 sampai 40. Nah, ini frekuensi kumulatifnya totalnya sama dengan 4. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya ya. Jadi 4 tambah 4 8, 5 tambah 8 13, 13 tambah 7 20 tambah 7, 27 tambah 2 29 tambah 1 30. Nah, ini frekuensi totalnya. Oke, ini mungkin saya geser saja ya. Nah, nanti yang pertama kita hitung adalah letak Q1 ya Dek ya. Berarti total datanya kan 30. Nah, tinggal 30 dibagi dengan 4. 30 per 4 sama dengan 7,5 ya Dek ya, 7,5. Nah, berarti Q1 ya sesuai dengan aturan ya itu akan terletak di data ke-8. 7,5 kita bulatkan ke atas ya, jadi letaknya di data ke-8. Berarti Q1 terletak, ini saya tulis ya biar enak dipakai belajar, di data ke-8 ya.
Nah, tinggal kita cek, tinggal kita baca di sini frekuensi kumulatif ini 1, 2, 4, 8. Nah, kita dengan cepat bisa menentukan bahwa Q1-nya sama dengan 41. Jadi 38 satu data kan begitu. Kemudian 38 sampai 39 ini total ada 2 data. Untuk 38 sampai 40 total ada 4 data. Ya kan? Lah untuk 38 sampai 41 ada 8 data. Artinya data ke-1 38, data ke-8 ya Dek ya sama dengan 41. Yang kita cari adalah data ke-8 ya sudah. Berarti Q1-nya sama dengan 41. Oke, gampang ya. Sekarang kita akan coba mencari Q2. Nah, selalu kita cari dulu letaknya ya, letak Q2. Q2 itu median ya, nilai tengah. Berarti banyaknya data 30 kita bagi dengan 2. Sama dengan 15 ya. Artinya Q2 terletak di antara data ke-15 dan ke-16. Nah, sekarang kita cari data ke-15 dan ke-16 itu ada di mana. Jadi kalau dari tabel ya, frekuensi kumulatif ini sangat membantu kita ya Dek ya. Nah, ini. Dari ukuran sepatu nomor 38 sampai 42 ini baru ada 13 data. Ya kan? Cara bacanya kan begitu. Sementara dari 38 sampai 43 ini ada 20 data ya. Artinya karena yang kita cari itu adalah data ke-15 dan data ke-16, maka data ke-15 itu pasti sama dengan 43, data ke-16 juga 43 kan begitu. Jadi ya. Jadi kalau data ke-13 itu 42. Nah, ya, data ke-13 itu 42. Data ke-14 itu 43. Ya. Data ke-15, nah ini juga 43, data ke-16 juga 43. Sehingga Q2 sama dengan 43 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 43. Nah, ini adalah medianya. Ya, ini adalah Q2-nya. Oke, yang terakhir kita akan mencari Q3. Nah, kita hitung dulu letak Q3 ya. Caranya adalah 3/4 dikalikan dengan 30. Nah, 3/4 kali 30 berarti kan 0,75 kali 30 ya. Nah, itu hasilnya adalah 22,5 ya. Kalau bilangan pecahan maka aturannya harus dibulatkan ke atas. Ya, 22,5 dibulatkan ke atas sama dengan 23. Berarti ya Q3 terletak di data ke-23. Nah, data ke-23 itu berapa? Tinggal kita cek lagi ya. Cara ngeceknya yang kita baca cukup frekuensi kumulatifnya ya. Yang mendekati 23 itu kan 20. Nah, artinya nanti data ke-20 sama dengan 43 kan begitu. Ya. Nah, sehingga data ke-23 adalah 44. Jadi data ke-20 43, data ke-21 44, data ke-22 44, data ke-23 juga 44. Nah, sehingga bisa disimpulkan Q3 sama dengan 44. Ya, ini diingat-ingat ya Dek ya, caranya begini. Jadi Q1 41, Q2 43, Q3 44. Oke, kita lanjutkan. Kuartil data kelompok ya, sama seperti menentukan median atau Q2. Dalam data kelompok ya, menentukan Q1 dan Q3 juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara interpolasi. Dalam data kelompok, letak Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif. Nah, tadi sudah kita lakukan ya. Lalu letak kuartil adalah sebagai berikut. Q1 ya sama dengan data ke-1/4 dari total data. Ini maksudnya total datanya berapa, terus dikalikan dengan 1/4 ya. Kemudian Q2 data ke-setengah dari total data. Q3 data nah ini mestinya 3/4 ya. Ini salah ketik ya. Data ke-3/4 dari total data. Mari kita gunakan contoh penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.5.
Karena total data sebanyak 30 ya, maka letak Q1 ada di data ke seperempat kali 30, 7,5. Pada tabel, data ke 7,5 terletak pada kelas 40 sampai 42. Nah, masihkah kalian ingat metode interpolasi? Tentu masih ingat ya. Coba kita lanjutkan. Nah, di sini kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu ya. Frekuensi kumulatif berarti ini 2 ya kan, terus di sini berapa, 13 tambah 16 sama dengan 29 tambah 1 sama dengan 30 ya. Tadi kita sudah menemukan bahwa kelas Q1 itu ada di 40 sampai 42 ya. Cara mencarinya seperempat kali 30 sama dengan 7,5, berarti ada di data ke 7,5. Nah, data ke 7,5 itu ada di sini. Ya. Jadi logikanya data ke-1 dan ke-2 itu ada di kelas 37 sampai 39. Berarti logikanya nanti data ke 7,5 pasti ada di kelas interval selanjutnya 40 sampai 42. Ya, bukan di 43 sampai 45, ini kelebihan. Nah, kira-kira cara berpikirnya begitu. Jadi ya. Tepi bawah kelas 40 sampai 42 itu adalah 39,5. Dan tepi atas dari kelas 40 sampai 42 adalah 42,5. Masih ingat cara mencarinya ya. Jadi untuk 39,5 itu didapatkan dengan cara mengurangkan 40 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 39,5. Lalu 42,5 itu diperoleh dengan cara menjumlahkan ya, 42 ditambah 0,5. Hasilnya 42,5. Banyaknya data yang berada sebelum 39,5. 39,5 ada di sini. Ya, berarti banyaknya data sama dengan 2. Nah, ini ada 2 buah. Banyaknya data yang berada sebelum 42,5. 42,5 ada di sini, ya. Berarti 2 ditambah 11 ya sama dengan 13. Nah, ini. Jadi enak sekali kalau kita sudah menghitung frekuensi kumulatifnya di awal. Lalu tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut ya. 39,5 ini saya pikir sama persis ya Dek ya dengan yang sebelumnya kita bahas. 39,5 itu adalah tepi bawah, 42,5 tepi atas. Kemudian yang kita cari adalah Q1. Oke, sekarang yang di bawah 2 itu adalah banyaknya data sebelum 39,5. 13 itu adalah banyaknya data sebelum 42,5. 7,5 itu adalah data Q1 itu ada di mana? Itu ada di 7,5. Nah, kemudian kita hitung ya. Caranya adalah Q1 dikurangi 39,5 kita bagi dengan 7,5 per 2. Nah, kita tulis di sini. Q1 min 39,5 per 7,5 min 2 sama dengan, nah sekarang jarak yang jauh ya. Tetap atas dibagi dengan bawah ya. Jadi ini jarak yang jauh 42,5 dikurangi 39,5. Oke. Lalu yang bawah 13 dikurangi dengan 2. Nah, jadi selalu atas per bawah sama dengan atas per bawah. Ya, pendek per pendek sama dengan panjang per panjang. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah Q1 sama dengan 41. Ya, coba kita bandingkan dengan Q1 pada data tunggal. Nah, ini sama persis ya, 41 ya Dek ya Q1-nya. Oke, sekarang Q1 sama dengan 41 ya. Artinya 25% dari sepatu yang terjual memiliki ukuran lebih kecil sama dengan 41 atau ukuran 38, 39, 40 dan 41. Sebanyak 75% sepatu yang terjual merupakan sepatu ukuran di atas 41. Ini adalah pengertian dari Q1 ya, kuartil bawah. Nah, pengertiannya seperti ini. Ayo mencoba. Sekarang carilah Q3 dari data kelompok penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.5. Kemudian bandingkan Q1 dan Q3 dari data berkelompok dengan Q1 dan Q3 dari data tunggal. Jelaskan ya. Untuk Q1 tadi secara tidak langsung sudah kita bandingkan ya. Hasilnya sama persis yaitu berapa tadi? 41. Nah, ini. Sekarang kita akan coba menghitung
Q3 ya. Apakah sama ataukah beda? Mestinya nanti sama ya Dek ya. Nah, kita akan coba menghitung Q3 ya. Kita akan hitung Q3. Jadi untuk menghitung Q3 kita tentukan dulu letaknya. Ya, letak Q3. Berarti kalau Q3 3/4 dikalikan dengan 30 sama dengan berapa tadi? 22,5. Ya kan? 0,75 kali 30 22,5. Berarti Q3 itu ada di data ke 22,5. Ya. Frekuensi kumulatifnya tadi kan sudah kita hitung ya. Ini 2 13 29 kemudian di sini 30. Nah, yang kita butuhkan itu adalah data ke 22,5. Berarti ada di kelas interval masih sama ya ini ya 43 sampai 45. Nah, sama dengan Q1 ternyata. Yang ini tadi. Nah, Q1 juga pada kelas interval 40 sampai beda ya, beda. Kalau Q1 tadi di 40 sampai 42, sekarang Q3 itu ada di kelas interval 43 sampai 45. Nah, yang ini ya, beda ya. Baik, berarti ini adalah tepi bawah, yang ini adalah tepi atas, ya Dek ya. Tepi bawahnya 42,5. Jadi 43 dikurangi 0,5 42,5. Kemudian ini adalah tepi atasnya yaitu 45,5. Dari 45 ditambah 0,5 sama dengan 45,5. Kemudian ini adalah garis interpolasinya. Atau ini saya rapikan aja kalau begitu ya. Nah, berarti ini adalah 42,5. Kemudian yang ini adalah 43,5. Nah, kita pasang di sini nanti ya. Oke, berarti nanti di sini 42,5 atau saya pakai warna hijau aja ya supaya beda, supaya kelihatan. Nah, ini 42,5, kemudian yang di sebelah sini. Nah, ini adalah 43,5 ya. Lalu yang di bawah ini adalah banyaknya data sebelum 42,5. Ya, sebelum 42,5 berarti 13. Kita tulis di sini. Oke. Kemudian yang di sini adalah banyaknya data sebelum 43,5. Sebelum 43,5 berarti banyaknya data sama dengan 29. Ya. Nah, Q3 terletak di urutan data ke 22,5. 22,5 kalau kita kira-kira, nah dari sini ya. Jadi atasnya adalah Q3 ini yang kita akan hitung. Kemudian bawahnya ini adalah urutan data ke 22,5. Selanjutnya kita gunakan cara interpolasi seperti biasanya. Masih ingat ya? Jadi nanti Q3 kita kurangi dengan 42,5. Kemudian kita bandingkan dengan 22,5 dikurangi 13. Atau langsung aja ya. Jadi Q3 min 42,5 per 22,5 dikurang 13. Nah, sekarang sama dengan, nah ini yang jauh ya, yang atas tapi yang jauh berarti 43,5 dikurangi 42,5. 43,5 dikurangi 42,5 per 29 dikurangi 13 ya, 29 dikurangi 13. Nah, tinggal dihitung. Ya, ingat, tujuan kita di sini adalah menemukan Q3. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Q3 dikurang 42,5 per 22,5 dikurang 13 itu sama dengan 9,5. Lalu 43,5 dikurang 42,5 sama dengan 3. 29 dikurang 13 sama dengan 16. Ya, ini tidak bisa disederhanakan, berarti langsung kali silang aja ya. Berarti ini langsung kali silang. Jadi nanti 16 kali dalam kurung Q3 min 42,5 sama dengan 3 kali 9,5.
Selanjutnya ini tinggal dikali masuk seperti ini. Ya, sama persis seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi 16 kali Q3 dikurangi 16 kali 42,5 sama dengan 3 kali 9,5 itu 28,5 ya. Kemudian ini 16 Q3 dikurangi, ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator aja ya. 16 kali 42,5 itu 680. Nah, sama dengan 28,5. Ini tinggal pindah ke kanan jadinya plus ya. 16 Q3 sama dengan 28,5, langsung aja ya ditambah dengan 680, itu hasilnya adalah 708,5. Sehingga Q3 sama dengan 708,5 dibagi 16, ketemunya adalah 44,28 sekian-sekian, atau kalau dibulatkan sama dengan 44,28. Nah, berarti Q3-nya sudah ketemu, yaitu 44,28. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan perhitungan pada data tunggal. Nah, oke, di sini Q3 pada data tunggal 44. Jadi ya, ini 44. Oke. Sementara kalau data tunggal itu disajikan dalam bentuk data kelompok. Nah, tadi juga sudah kita hitung. Ternyata Q3-nya 44,28. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah ternyata Q3 pada data tunggal gitu ya, cukup dekat ya, relatif sama dengan Q3 pada data kelompok. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi saat menghitung kuartil ya, pastikan terlebih dahulu apakah data yang kalian akan hitung adalah data tunggal atau data kelompok. Nah, agar apa? Agar metode yang dipilih ya, cara yang dipilih lebih tepat. Baik, di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang persentil pada data kelompok. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya.